Shalom Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dari kita kecil, kita hidup dengan yang namanya kompetisi. Dan ini ternyata dari kecil banget loh. Bahkan dari bayi yang baru beberapa bulan, ada lomba-lomba seperti lomba bayi merangkak, lomba bayi tersenyum. Nah, jadi sedari kecil memang kita diciptakan untuk memiliki jiwa kompetisi. Kita harus lebih baik dari orang lain. Yang namanya kawan-kawan akhirnya menjadi lawan. Biasanya kita jadi kesal, mudah marah begitu ya. Kalau ketemu orangnya langsung naik darah. Bahkan waktu itu sempat baca di medsos begitu ya, mendengar nafasnya saja sudah menimbulkan amarah menggelora di dalam diri kita. Nah, itu kalau kita melihat si lawan. Dan seringkali kemudian bisa jadi benci, bisa jadi marah, dan kita ingin balas dendam, ingin melakukan sesuatu yang sama biar dia jera, biar dia merasakan. Atau juga bisa sebaliknya kita merasa menjadi korban. Jadi akhirnya kita mengasihani diri dan berusaha melihat, wah saya ternyata naas banget ya, kok dia sampai jelek-jelekin dan sebagainya. Atau juga bisa menjustifikasi diri atau berusaha membuktikan bahwa diri kita benar. Seperti misalnya post status di medsos, cerita ke semua orang untuk menunjukkan kita benar dan dia salah. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48 tertulis begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah hal yang tidak lazim dari kacamata dunia. Dunia inginnya kalau kita benar, kita harus tampak benar. Kalau salah pun harus bisa tampak benar. Tetapi konsep Tuhan berbeda dengan hal ini. Bukan caci maki, bukan balaslah atau lakukan segala sesuatu yang kamu bisa untuk membuktikan dirimu benar. Nah, Tuhan menghadapi musuh dengan menjadikan mereka sekutu, menjadikan mereka kawan, menjadikan mereka orang yang ada di pihak Dia. Itu prinsip menang terhadap musuh versinya Tuhan. Nah, kita sendiri sebenarnya adalah lawan dari Allah. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita percaya kepada Allah. Roma 5 ayat 10 mengatakan, ketika kita masih menjadi musuh Allah, kita diperdamaikan dengan Dia lewat kematian putranya. Tuhan mati di kayu salib agar kita tidak lagi jadi musuhnya Allah. Tuhan meminta kita mengasihi musuh kita dan melakukan hal yang baik kepada mereka. Kata kasih yang digunakan dalam Matius 5 ini, kasihilah musuhmu, adalah agape. Jadi ini adalah kata kasih yang luar biasa karena kasih ini tidak bersyarat, tidak peduli apa yang orang itu bisa lakukan kepada kita sebagai timbal balik, atau apakah orang itu layak atau tidak kita kasihi, bukan di sana. Apapun kondisi orang ini, kasih ini hanya memberi dan kasih ini hanya mengasihi. Kasih ini kasih yang melampaui segala akal dan rasio manusia. Kasih ini tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan kita sendiri. Karena kasih yang sejati adalah karya Roh Kudus bagi setiap anak Allah.
ini adalah kasih yang murni, bukan yang dibuat-buat agar ya tampak baik atau karena status kita orang Kristen yang kemudian membuat kita, wah kalau saya tidak mengasihi kayaknya kelihatannya bagaimana begitu ya. Nah bukan seperti ini. Ini adalah kasih yang sejati, kasih dari Allah sendiri untuk mengasihi orang yang tidak begitu menyenangkan, bahkan menjadi lawan kita. Lalu apa yang menjadi utama? Bukan musuh kita yang menjadi utama, tetapi kita sendiri. Yang seizin Allah karena memang itu yang Allah rencanakan supaya kita bisa diselamatkan. Karena Tuhan Yesus pun mati di kayu salib yang kesannya seolah-olah karena diserahkan oleh orang-orang yang membenci dia, itu sebenarnya adalah karya besar Allah, rancangan besar Allah yang tidak mampu dimengerti oleh kita. Tuhan Yesus kalah di tangan musuh-musuhnya. Apakah ia sebenarnya kalah? Atau itu hanya sebuah kemenangan besar yang belum terlihat? Dunia akan memusuhi kita karena kita adalah anak-anak Allah. Dan karena kita bukan berasal dari dunia ini. Minta perlindungan penuh dari Allah dan hiduplah benar. Karena Tuhan cuma belain orang-orang yang benar. Tuhan sayang sekali sama orang-orang yang hidupnya benar. Dalam Mazmur 34 ayat 15-22 tertulis seperti ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang benar-benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan peduli kita, bukan dia. Apakah kita hidup benar di hadapan Allah? Apakah kita menjalankan perintah Allah untuk mengasihi musuh kita, untuk tetap berbuat baik kepada orang lain? Apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan itu? Apakah Tuhan punya musuh? Banyak. Tetapi Tuhan tidak terganggu dengan hal itu dan tidak mau fokus dengan hal itu. Jadi, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kenali siapa yang menjadi musuh kita. Kenapa? Apakah ada masalah dari diri kita juga? Apakah kita andil dalam konflik ini? Apakah kita punya hal-hal yang kurang mengenakan untuk kita akui yang ternyata itu memicu konflik dan pertengkaran? Lalu yang kedua, ceritakan kepada Tuhan semuanya. Tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kamu lakukan terhadap orang itu? Seringkali Tuhan menyuruh kita melakukan hal-hal yang melampaui akal kita. Seperti contohnya waktu itu saya bertengkar dengan sahabat saya. Saya merasa bahwa sahabat saya ini yang salah. Tapi kemudian waktu saya menceritakan segala sesuatunya ke hadapan Tuhan, Tuhan meminta saya untuk minta maaf. Dan gengsi dong, masih kesel dong, dan itu tidak dilakukan. Tetapi besokannya lagi mandi, Tuhan ngomongin lagi, disuruh minta maaf. Lagi baca renungan pagi, diomongin lagi. Saya disuruh minta maaf di dalam kondisi saya tidak merasa salah. Akhirnya saya melakukan itu. Dan ketika saya melakukan itu, ternyata yang Tuhan bebaskan adalah sebenarnya diri saya sendiri. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan sahabat saya ketika saya minta maaf itu. Tetapi bagi saya sendiri, ternyata itu hal yang sangat melegakan. Salah nggak salah saya, ternyata ketika saya meminta maaf dan hubungan itu menjadi baik kembali, ternyata itu yang memulihkan dan membebaskan. Kita tidak tahu apa respon orang lain terhadap hal-hal yang baik kita lakukan. Kita tidak tahu
tapi itu pun bukan bagian kita. Yang penting adalah kita mendoakan mereka. Belum lama ini saya bertemu dengan satu orang yang mengalami peristiwa tidak menyenangkan bersama ayahnya sepanjang hidupnya. Lalu ketika diminta untuk memaafkan ayahnya, tentu saja tidak bisa karena lukanya mungkin sudah terlalu dalam dan terlalu lama. Lalu ketika orang ini mendoakan ayahnya, ternyata dia bisa mengatakan yang sebaliknya. Dari kutuk menjadi berkat. Dari hal-hal yang tidak mungkin ia katakan secara manusia, ia mampu katakan. Saya yakin bahwa itu Roh Tuhan yang menggerakkan hatinya. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kita untuk mengasihi semua orang. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Mengasihi sesama kita dan juga mengasihi musuh-musuh kita. Amin.